Halo guys, teman-teman semua. Ya, Halo, halo.
Mas Anjala. Halo, halo Mbak Pinkan. Assalamualaikum. Salam. How are you, Oke, Mas? bisa. Alhamdulillah Gimana? baik. Gimana, Mbak Pinkan? Oke, Gimana kabar? Oke, alhamdulillah juga baik, Mas. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah ya, sip. Mas ya. Kedengaran ya? Suaraku kedengaran ya? Oke, kedengeran, Mas. Jelas. Very well. Oke, oke, sip. Langsung aja ya, Mas ya, sambil nunggu Boleh, boleh, teman-teman boleh. join. Nah, ini akhirnya kita sendiri bisa ini ya, Mas ya, bertatap muka lagi, sharing bareng Oh gitu iya, ya. ya udah lama banget tidak ngobrol-ngobrol. Ya, nggak ngobrol-ngobrol udah lama banget ya, Mas ya. Nah, Hmm, akhirnya ya, ya. lagi sharing bareng meskipun melalui layar Instagram ya, Mas ya. Nah, Yoi. kali ini kebetulan Hmm. agendanya Jendela Indonesia itu melaksanakan webinar. Nah, kebetulan sekali Mas Anjala ini pertama yang menjadi narasumber kami di acara Oh webinar. gitu. Ya, Oh, karena ini webinar. Oke, oke. sebelumnya dari kita sendiri biasanya kita tag langsung dengan narasumber. Nah, Hmm. yang terus akhirnya kita ini coba webinar dengan teman-teman. Nah, salah satunya Mas Anjala sendiri kan salah satu senior saya ya. Jadi Wah, senior. seru banget sharing-sharing bersama. Nah, oke, Oke. kita akan berbicara, akan sharing-sharing mengenai ini yang sudah saya sematkan ya, mengenai digital homeschool karena pandemi. Oh ya. Ya, how to Oke, oke. implement. Nah, oke, sebelum kita membicarakan tentang how to implement open learning ini, uh, dari Mas Anzala sendiri, respon awal ketika ada pandemi hijrah ke Indonesia ini gimana sih, Mas? Hmm. Oke, oke, aku mulai dari sini dulu aja ya. Mungkin teman-teman Mm-mm. di sini belum banyak yang tahu tentang divisiku, di mana aku ada di ruang guru. Itu banyak banget produk di sana ya. Ada ruang belajar, ada ruang les online, kemudian ada ruang les, ada ruang belajar digital bootcamp ya, atau RB Plus, di mana semua di situ kami menyediakan pelayanan yang berbeda-beda. Dan di divisiku, itu divisi Brain Academy namanya, kami di sini menyediakan layanan bimbel perpaduan antara bimbel offline dan online, di mana kami ada cabang yang fisik ya, ada gedung fisik yang alhamdulillah sekarang sudah ada di 15 cabang di seluruh Indonesia, dan salah satunya di Malang. Kebetulan saya di sini yang bertanggung jawab untuk cabang Malang gitu, Mbak Ringkan. Nah, to be honest, nobody expect this pandemic. Ya, kita nggak ada yang betul-betul expect like it's a sudden, tiba-tiba meng, uh, menghajar kita semuanya ya di bulan akhir Maret, if I'm not mistaken ya, di akhir Maret, di mana pasien nomor satu dan nomor dua itu ditemukan. Itu like okay, ini adalah sinyal yang challenging ya, untuk terutama untuk kami di ruang guru pastinya. Dan apalagi lebih khusus di divisi saya yang memang bergerak di bidang bimbel offline. Nah, di bimbel yang offline ini memang challenge-nya kan adalah, sebenarnya adanya divisi kami ini adalah untuk mengakomodir siswa-siswa yang dia tidak bisa hanya Mm-mm. belajar melalui online saja. Sehingga Mm-mm. lahirlah Brain Academy, di mana di situ ada tutor ya, seperti bimbel konvensional. Ada tutor di kelas nanti masuk, kemudian ada jam tambahan, ada bimbingan intensif, nah seperti itu. To be honest, memang adanya pandemi ini cukup merubah sistem bisnis kami di ruang guru ya. Cukup merubah Mm-mm. sistem bisnis kami di ruang guru. Kami harus banyak melakukan adaptasi. Dari mulai tadinya kami hanya mengajar offline, sekarang kami jadi mengajar online dan offline. Kemudian dari pihak manajemen juga melahirkan satu produk baru namanya Brand Academy Online, untuk mengakomodir
anak-anak yang ternyata masih terkendala belajar daring gitu karena ada kendala secara teknologi dari sebagian besar guru-guru kita, di mana tidak semua guru itu memiliki kemampuan dan fasilitas ya tentunya untuk mengajar secara daring, baik itu melalui Zoom, melalui Google Meet gitu. Nah, alhamdulillah memang so far kami bisa sustain di sini dan tetap mendapatkan kepercayaan dari orang tua dan juga adik-adik semuanya, sehingga ya alhamdulillah melalui meskipun di dalam pandemi ini banyak sekali company yang terdampak, Ruang Guru merupakan salah satu company yang sampai sekarang masih bertahan. Bahkan kemarin kalau nggak salah sekitar 3 hari atau 2 hari yang lalu, CEO kami Mas Belva itu share tentang Ruang Guru adalah satu-satunya perusahaan dari Asia Tenggara dan yang tercatat sebagai 50 education teknologi ya yang paling transformatif selama tahun 2020 gitu. Alhamdulillah. Jadi dengan pandemi ini nobody expect, tapi ya melalui kerjasama berbagai tim, semua orang di Ruang Guru ini bekerja sangat keras. Alhamdulillah kami bisa handle ini dan tetap bisa memberikan pelayanan yang prima untuk siswa dan juga orang tua. Gitu sih Mbak Pinkan. Jadi intinya memang terdampak, yes, but fortunately teman-teman tetap stick together, kemudian kami nggak berhenti melakukan inovasi dan ya here we are, ya sampai sekarang kita masih sustain, alhamdulillah. Oke, Gitu baik. Mbak Pinkan. Itu awalnya gimana Mas? Kalau lihat sendiri Brain Academy ini kombinasi antara media pembelajaran offline dan online ya. Nah sekarang kan secara online nih. Nah pembagian tugasnya dari tim sendiri bagaimana tuh Mas? Oke, jadi gini basically. Di Brain Academy sendiri itu ada 2 jenis pada dasarnya, yaitu Brain Academy yang konvensional atau offline, kami sebutnya Brain Academy offline, di mana siswa datang ke cabang, kemudian belajar dengan master teacher, kami menyebutnya master teacher di cabang kami. Kemudian yang kedua adalah melalui Brain Academy online, di mana Brain Academy online ini adalah kami mengakomodir pembelajaran untuk anak-anak di seluruh Indonesia secara online, gitu. Di mana penjelasan kami berikan, kemudian ada kuis seperti itu, dan juga ada pembimbingan intensif juga. Jadi pada dasarnya ada tim Brain Academy yang berada di cabang kami, kemudian ada tim Brain Academy online yang kebetulan di-handle oleh headquarter, seperti itu. Jadi memang bagiannya seperti itu sih. Dan 2 layanan ini tentunya kita ini ya mengejar 2 segmen orang tua yang berbeda. Di mana yang Brain Academy online itu memang untuk orang tua yang masih belum yakin dengan keamanan belajar secara tatap muka. Sedangkan untuk Brain Academy yang offline itu kami membuka layanan untuk orang tua yang memang tidak bisa mendampingi anaknya selama belajar online. Jadi anaknya bergabung dengan kami di cabang seperti itu, dan tentunya dengan pengawasan ketat dan juga izin dari pemerintah serta pengurangan kapasitas ya tentunya. Jadi seperti itu sih Mbak Pinkan. Nah, caranya memberikan fun learning sendiri bagaimana tuh Mas? Dari sesi pembelajarannya itu jadi bagaimana tuh penerapannya? Oke, jadi pada dasarnya seperti ini ya. Mungkin satu hal yang bisa saya sampaikan pertama kali di sini adalah setiap master teacher di Ruang Guru, tidak hanya di Brain Academy ya, tapi di Ruang Belajar itu juga ada master teachernya, kemudian di RB Plus juga ada master teachernya, di Brain Academy Online ada master teacher juga. Jadi pada dasarnya semua master teacher kami itu pertama pasti melalui seleksi ya, seleksi yang ketat banget. Kemudian setelah diseleksi, kemudian melalui serangkaian proses rekrutmen yang ketat, itu teman-teman dari master teacher akan menjalani serangkaian training. Nah, jadi ada trainingnya juga seperti itu. Nah, setelah itu memang kami akan melalui proses yang namanya, kalau kami menyebutnya ya onboarding ya.
onboarding di mana master teacher ini akan tahu bagaimana proses pembelajaran yang ditargetkan oleh masing-masing divisi tadi. Nah, saya akan bicara mungkin dari divisi saya ya. Dari Brain Academy sendiri itu memang kami menganggap fun itu adalah nature. Jadi sudah harus nature. Mengapa siswa memilih Brain Academy? Karena they believe, orang tua itu punya belief bahwa Brain Academy bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, di mana anak-anak tidak lagi merasa sungkan untuk belajar, kemudian tidak sungkan untuk belajar, dan kami mengkombinasikan berbagai metode dan riset sesuai mata pelajaran tentunya dan sesuai kerumitan materi di sana, sehingga master teacher bisa memberikan pembelajaran yang personalized. Jadi kalau secara sederhana, Brain Academy itu punya 3 ciri utama. Yang pertama itu blended learning, ya. Blended learning itu artinya kami menggunakan teknologi secara online dan juga offline. Jadi mungkin di sini yang bisa saya sampaikan adalah setiap murid dari Brain Academy itu mendapatkan full fasilitas dari ruang belajar, di mana ruang belajar adalah sebuah platform pembelajaran yang berisi video, ratusan video dan soal, ya, di mana di situ juga kami pakai sebagai media pembelajaran di Brain Academy offline. Yang kedua adalah student center. Jadi student center di sini adalah di mana, kalau secara sederhana sih, kalau Mbak Pink kan masih ingat dulu kita ketika belajar di sekolah itu lebih banyak duduk mendengarkan gitu ya, masih ingat ya? Nah, lebih banyak duduk mendengarkan dan gurunya yang menyuapi kita dengan materi. Nah, kalau di kita hal-hal seperti itu kami lakukan dengan proporsional. Jadi untuk mata pelajaran sosial dan bahasa Inggris, di mana keaktifan siswa bisa sangat dilibatkan sampai dengan 90-100%, maka guru di tempat kami wajib melibatkan siswa di dalam pembelajaran. Artinya konsep itu harus lahir dari aktivitas pembelajaran, bukan kita kasih tahu. Sederhananya gini, kalau dulu kita belajar bahasa Indonesia, kita akan mengenal paragraf. Apa itu paragraf? Nah, itu kan biasanya kalau pembelajaran normal itu kan kita dikasih tahu definisinya. Paragraf adalah sebuah kumpulan kalimat yang terdiri, misalnya ya, saya lupa juga pengertian paragraf ya, terdiri dari 2 kalimat minimal. Nah, seperti itu. Tapi kalau di Brain Academy itu siswa akan kita ajak melahirkan definisi itu dari serangkaian aktivitas pembelajaran. Berarti jadi langsung iya, langsung praktek, betul banget. Jadi kalau sederhananya mungkin saya tidak mengajar bahasa Indonesia BTW. Saya mengajar bahasa Inggris sama sosiologi ya dulu ya, secara historis. Kalau sederhananya contoh secara sosiologi itu adalah contoh kita lagi belajar tentang perubahan sosial. Di buku itu sudah ada definisinya tuh, perubahan sosial, atau kita bisa browsing. Makna perubahan sosial adalah, ya, di zaman sekarang itu basically kita bisa melakukan itu dengan mudah banget. Nah, tapi di Brain Academy kita nggak melakukan itu. Tapi secara sederhana contoh, misalkan Mbak Pink kan jadi murid saya dengan serangkaian murid lainnya, saya akan buka pembelajaran, kemudian saya akan kasih lembar kerja. Saya akan kasih lembar kerja, saya akan memberikan instruksi. Misalnya instruksi pertama adalah sebutkan perbedaan yang terjadi di kampung halaman kamu dari dulu ketika kamu usia 10 tahun sampai sekarang. Tuliskan satu yang berubah dari dulu dan sekarang, apa yang berubah tuh. Nah, di situ siswa akan mengisi macam-macam tuh. Ada yang jalannya yang berubah. Dulu tanah, sekarang sudah aspal misalnya. Ada yang mengisi hubungan masyarakatnya, mungkin dulu masih ada kumpul pemuda, sekarang udah nggak ada. Nah, setelah itu semua selesai, baru saya akan memberikan pertanyaan lanjutan. Oke, sekarang saya mau tanya, dari yang sudah kalian tulis di kertas kerja kalian, mana dari peristiwa itu yang menurut kalian adalah perubahan sosial? Ya, jadi cukup tuliskan apakah yang kamu tulis itu adalah perubahan sosial apa enggak. Ya, setelah mereka tulis misalnya,
Misalkan Mbak Pinkan nulis, oke, di tempatku ini aku anggap perubahan sosial, misalnya. Ya. Nah, saya akan minta unjuk tangan. Oke, yang tulis perubahan sosial silakan diangkat tangannya, kemudian jelaskan mengapa menurutmu perubahan di kampung halamanmu itu adalah perubahan sosial. Nah, setelah itu dia akan menjawab alasannya. Nah, di sini akan menggali. Dari tadi kita belum bicara definisi ya. Kita masih mengulik apa yang ditulis oleh siswa. Nah, dia akan nulis. Lalu saya akan cari satu lagi contoh. Biasanya saya cari contoh satu yang benar dan satu contoh yang salah. Nah, setelah saya kasih tahu mereka, nah ini loh, ini yang dimaksud perubahan sosial itu seperti contoh yang diutarakan oleh si A, si B, dan si C. Oke, sekarang kamu silahkan buat sebuah definisi tentang perubahan sosial menurut kata-katamu sendiri. Tidak usah lihat buku, tidak usah lihat catatan, just define it as you know, setahu kamu, melalui contoh-contoh yang tadi. Nah, seperti itu. Baru nanti di depan saya akan kasih kata-kata kunci. Nah, bagi yang sudah nulis, nah tadi kan definisinya beda-beda tuh pastinya mereka, karena belum saya luruskan kan. Baru di akhir nanti saya akan meluruskan. Ini kira ciri-ciri perubahan sosial itu satu, yang berubah itu adalah manusia atau kebudayaannya yang berubah. Kemudian yang kedua, ada rentang waktu perubahan. Oh ya. Ya, jadi sembari kita ngobrol bareng. Ya. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Nah, barulah nanti itu contoh sederhana yang saya maksud adalah konsep itu lahir dari siswa, karena memang bimbel kami itu sangat konsep oriented. Jadi kalau kita belajar rumus matematika nih, kalau di sekolah biasa kan kita biasanya disuruh ngapalin. Ini ya rumusnya, kamu hafalkan rumusnya. Nah, kalau di tempat kita itu tidak sesederhana itu. Tapi selain dihafalkan ya, kami akan mengajarkan mengapa rumus ini itu penting dan bagaimana asal-usulnya. That is the most important. Kayak rumus segitiga itu mengapa kok alas kali tinggi ya, mengapa kok setengah alas kali tinggi. Nah, seperti itu. Mungkin gitu Mbak Pinkan. Jadi itu yang membedakan di pembelajaran lain ya, sama bimbel lain gitu. Cukup menarik banget ya Mas ya. Ini apa namanya ya, Mas Anzala sendiri kan brand manager nih, manager ya, tapi juga mengajar ya. Ternyata ya. Enggak sih, saya nggak ngajar sih. Jadi dulu secara historis background saya ngajar sejak tahun 2011. Tadi saya cuma menggambarkan bagaimana master teacher kita ngajari kalau di kelas. Gitu. Oke, baik. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah bergabung bersama kami bisa tuliskan kolom komentar pertanyaan maupun sharing nih. Ada Mbak Ami, Mbak Sofia, terus Mas Dani Mufid tadi bisa sharing-sharing bersama mengenai tema kali ini bersama manajer Ruang Guru nih. Nah, oke, lanjut Mas. Nah, oke, silakan Mbak. Di Ruang Guru sendiri kan ada ruang belajar, terus ruang les, terus ruang apa namanya, ruang tryout apa ruang ini ya, ruang tes ya. Ruang uji. Nah, itu gimana ya Mas? Masing-masing grup atau masing-masing tersebut pembelajarannya seperti apa ya Mas? Kalau gimana? Dari belajar, terus bimbel, ada ada juga belajar reguler. Oke. Jadi pada dasarnya Ruang Guru itu punya misi untuk pertama sebenarnya adalah untuk mengembangkan kualitas guru di Indonesia. Kemudian nomor 2 untuk memperluas anak-anak atau segmen masyarakat yang bisa mendapatkan kualitas pembelajaran yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Basically seperti itu tujuan adanya Ruang Guru ya. Maka dari itu kami membawa
berbagai macam produk untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dan di produk-produk itu punya fitur-fitur khusus yang bisa dibilang spesial ya di situ. Tidak semuanya itu adalah berupa bimbel. Kayak contohnya gini, kalau Mbak Pinkan download aplikasi Ruang Guru, di situ akan melihat banyak banget fitur. Ada fitur ruang belajar, ada fitur ruang uji, ada fitur robo guru, ada fitur macam-macam. Itu banyak banget. Dan di balik fitur itu ada timnya sendiri. Ya, cuma basically bagi kami yang kami pengen sampaikan kepada masyarakat itu mungkin adalah produk-produk yang ini ya, yang utama ya. Dimana biasanya kalau masyarakat membeli produk itu, dia akan langsung mendapatkan semua paket yang ada di aplikasi Ruang Guru seperti itu. Kayak contohnya, produk utama kita itu Ruang Belajar namanya. Nah, di Ruang Belajar itu terdiri dari lebih dari 150.000 video pembelajaran dari jenjang SD sampai SMA, sampai SMK, bahkan sampai ke persiapan SBMPTN juga. Di sana ada video, ada latihan topik, ada juga latihan soal, ada rapornya juga di sana ya. Di situ. Jadi di situ ada video animatif pembelajaran dari semua jenjang dan semua mapel. Di sana mungkin bisa dicek. Nah itu ada di aplikasi Ruang Guru. Di dalam aplikasi Ruang Guru itu ada fitur lain, contohnya Ruang Uji. Ruang Uji itu adalah aplikasi atau fitur ya, di mana biasanya Ruang Guru menyelenggarakan tryout, baik itu tryout berbayar ataupun tryout secara gratis. Itu ada di Ruang Uji itu, gitu. Terus produk pembelajaran yang lain selain Ruang Belajar itu ada Brain Academy yang tadi sudah kita bahas. Kemudian ada juga Ruang Les. Nah, Ruang Les itu pada dasarnya adalah nyari guru privat. Nah, kalau Ruang Les. Ini bisa dicek, tapi mungkin belum tersedia di semua kota ya untuk ruang les ini ya. Terus ada juga ruang les ruang les itu saya kurang tahu ya di mana aja. Tapi mungkin bisa dicek di websitenya Ruang Guru. Di sana bisa dicek mungkin ya daerah-daerah yang sudah disupport oleh ruang les itu. Jadi pada dasarnya murid akan memilih dia akan mau belajar materi apa aja, dari mulai pembelajaran yang reguler atau pembelajaran ekstrakurikuler ya, kayak belajar musik di situ juga ada gitu. Nah itu akan diajar langsung oleh guru yang ada di daerahnya seperti itu. Itu ruang les. Karena ruang les online, ya itu diselenggarakan secara online, secara berkelompok gitu. Ada juga RB Plus atau ruang belajar plus, di mana itu belajar secara berkelompok dengan adanya master teacher yang standby seperti itu. Nanti melalui sebuah platform kami menyediakan platform untuk itu juga. Gitu. Paling itu sih Mbak kalau yang utama untuk siswa ya. Kalau untuk profesional sih kami ada Skill Academy yang tentunya semua orang sudah tahu ya, Skill Academy yang alhamdulillah untuk support di prakerja juga. Terus kami juga ada Ruang Kerja di mana kalau Skill Academy itu bisa diakses untuk perorangan. Kalau Ruang Kerja itu diakses untuk company atau lembaga. Gitu. Ada batas begitu sih. Skill Academy? Oh, tidak ada batasan usia. Jadi semuanya bisa membeli paket di Skill Academy itu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan Mas. Dari Pak Anzala. Oke, dari Mas Dirham. Oke. Ada guru sama murid di sekolah, tapi muridnya cuma satu dan mereka kayak lagi private. Mereka kayak private ya. Ini pertanyaan atau sharing ya? Ini Oke, Mas Dirham. Ini sharing atau ada pertanyaan lainnya? Pertanyaan lu, Bro. Ditulis, Bro. Oke, itu kayaknya sharing ya. Bandingkan antara di Jepang dengan Indonesia mungkin ya. Atau gimana ini? Bisa jadi. Oke. Aku mungkin aku tanggapi dulu ya. Jadi gini, in my experience di dalam pengalaman saya mengajar, sharing good. Jadi di dalam pengalaman saya mengajar itu guru itu punya berbagai macam style ya dalam mengajar. Punya berbagai macam style, which is setiap style tersebut tentunya akan
disesuaikan dengan mapel yang diajarkan, kemudian materi yang diajarkan, jumlah siswa yang ada di sana, kemudian karakteristik siswa, apakah siswa termasuk latar belakang budaya juga itu sangat mempengaruhi style mengajar yang dipakai oleh seorang guru ketika di sekolah atau ketika pembelajaran private ya, di mana secara sederhana gini, pasti ketika Mbak Pinkan atau Mas Dirham atau teman-teman semua di sini yang pernah belajar di sekolah pasti punya kayak oke, ini guru ABC, ini guru favorit, ini guru B C D, ini guru yang killer lah seperti itu atau something like that ya. Nah itu ada sebuah gimana ya? Sebuah formula sebenarnya ketika kita pengen mengajar secara fun ya. Bahkan ini secara umum tidak hanya bisa dipakai di dunia mengajar aja. Kalau teman-teman ada di dunia training, teman-teman ada di dunia sering public speaking, sering present sesuatu ke khalayak ya, itu pasti berguna juga ya. Jadi pola-pola yang saya pelajari itu adalah yang pertama pasti interaksinya dua arah. Jadi ini adalah yang paling penting di dalam sebuah pembelajaran atau presentasi atau pemaparan materi ya. Ketika kita atau training ya, dua arah ini penting banget. Jadi tidak hanya satu arah, saya memberikan knowledge kepada murid ya atau dosen memberikan knowledge kepada kita satu arah. Tidak seperti itu, tapi dua arah. Pastinya kalau kita bicara interaksi dua arah ya berarti ada komunikasi di sana. Ada ngobrol, ada aku tanya ke kamu, kamu menjawab, kamu tanya balik, ya, something like that. Nah itu pertama itu interaksi. Kemudian nomor dua pastinya relate. Jadi kita harus bisa, memang ini challenge ya. Kita harus bisa membuat materi yang sedang kita ajarkan itu relate atau berhubungan dengan subjek yang sedang kita ajar, baik itu anak TK, anak SD, sampai ke profesional atau C-level, itu harus relate sama mereka. Kalau nggak relate, itu pasti kita akan kayak ngomong sendiri, ya, atau tidak nyambung. Jadi harus relate, kita harus paham mereka. Dan kemudian yang ketiga, yang paling penting sebenarnya adalah belajar itu, atau pembelajarannya, itu adalah tentang saling memahami. Tidak menang-menangan, ya, atau tidak I am the teacher, I am the most powerful man in this room, nggak kayak gitu ya. Tapi ya saya juga belajar, master teacher itu juga belajar, murid juga belajar, hanya saja di sini saya sudah belajar lebih dahulu gitu. Ketika didapatkan sesuatu yang mistaken dari guru misalnya, ya guru feel free untuk bilang I think I have a mistake, mungkin saya ada salah di sini, thank you udah diingatin. Ya, sesuatu seperti itu. Terus kemudian terakhir, if you can gamify your class, ya, be a generous person ya. Yes, jadilah orang yang generous, yang dermawan ketika di kelas. Jangan pelit. Kalau kamu punya kemampuan untuk menggunakan game ketika di dalam kelas, gunakan aja. Ya, ketika kita di training dan seminar, pasti kita akan lebih memilih pemateri yang dia bisa membuat kita bergerak, membuat kita engage dengan materi yang sedang dia bawa. Tidak hanya satu arah, mendengarkan saja selama satu hari, ya itu pasti boring, ya pasti boring dan itu adalah style yang adanya ruang guru adalah pengen merubah style-style yang seperti itu. Jadi kami pengen berusaha mengenalkan kepada murid cara belajar yang baru. Dan kami berusaha memperkenalkan kepada guru-guru yang ada di Indonesia, ini loh Bu, Pak, cara alternatif cara mengajar yang sesuai dengan karakter murid milenial sekarang, kayak gitu. Kan kita nggak bisa ngajar kayak otoriter kayak dulu kan ya. Iya. Gimana? Ya, apalagi kan anak-anak milenial sekarang kan makin kritis nih. Jadi betul. Ya. Kan harus dan gurunya untuk aktif gitu kan. Yes. Nah, ini Mas Dirham
sendiri ada pertanyaan nih. Kalau ini Wah, serius, mantap ini. bagaimana cara kita jadi guru untuk anak? Terus orang tua juga edukasinya masih kurang. Taunya anak dapat Oke, ilmu dari guru. Gimana nih, Mas? oke, Jadi, oke. Karena saya belum berpengalaman menjadi orang tua ya. Yang pertama, ya pastinya, oke, saya akan menjawab dari sudut pandang ekspertis atau pengalaman saya berinteraksi dengan bapak boleh. ibu orang tua murid ya. Jadi gini, Hmm. kalau tips dari saya, manusia itu kan seiring berjalannya waktu, dia akan dituntut untuk expert hanya di satu bidang saja. Sederhananya gini, dulu ketika kita TK, kita belajar semua hal. Ketika kita SD, kita masih belajar semua hal. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, olahraga juga kita belajar. Prakarya juga kita belajar, musik dan segala macam. SMP sama. Ketika SMA, udah mulai spesifik. Kita akan diminta untuk memilih IPA atau IPS. Atau mungkin bagi yang tidak memilih, itu dipilihkan oleh orang tua. Atau ada juga sekolah yang menggunakan mekanisme minat dan bakat untuk memilihkan jurusan yang pas untuk siswa, IPA atau IPS. Kalau saya dulu kebetulan saya memilih IPS ya. Kalau Mbak Pinkan dulu apa? IPA IPS? Anak agama, Mas, malah. Oh, Bukan agama. dua-duanya. Oke. Very well. Oke, saya ketinggalan satu ya. Ada anak agama, ada juga anak bahasa. Kalau di Iya. SMK bahkan lebih spesifik lagi, udah otomotif atau tata busana atau teknik komputer dan jaringan dan segala macam. Lalu naik lagi ke perkuliahan misalnya. Nah, di perkuliahan ini kita pun disuruh milih satu jurusan gitu. Kita disuruh akan memilih satu jurusan meskipun tidak ada larangan untuk kita belajar dua atau tiga jurusan sekaligus ya. Itu tidak ada yang melarang, tapi but basically nature-nya dunia sosial kita itu menginginkan orang yang dia pinter di satu hal yang spesifik. Seperti itu. Ketika kita udah jadi orang tua, ya, di mana kita hanya, kan katakanlah kita lulus kuliah nih ya, terus menikah, terus kita punya anak, kita sudah tidak mungkin akan, ya mungkin ada orang tua yang banyak ya di antara kita yang masih cukup cerdas dan ingat betul semua yang dulu diajarkan ketika sekolah, tapi kan secara umum tidak. Maka dari itu tantangannya di sini adalah pada dasarnya bagaimana kita bisa melahirkan sebuah lingkungan belajar bersama di dalam keluarga. Jadi kalau secara mindset, alhamdulillah dulu saya dulu mengajar mendapatkan mindset ini, itu adalah jangan menjadi master. Jangan mindsetnya itu you are not the master. Tapi you itu membawa atau mengajak siswa melalui serangkaian pembelajaran di mana ini loh, dulu aku belajar ini sehingga aku bisa master kayak sekarang. Kayak gitu. So, misalkan saya jadi orang tua, di mana misalkan saya belum punya kemampuan untuk mengundang guru private ya, atau apa namanya, mengarahkan anak saya untuk kelas ya, saya akan bareng-bareng belajar sama anak. Memang kuncinya adalah komunikasi dan waktu sih, Pak Dirham. Pak Dirham. Ya, jadi waktu. Orang tua harus punya waktu untuk anak. Jadi it's the most important thing. Dan memang to be honest, it is not easy, nggak gampang bagi orang tua yang bekerja tentunya di masa pandemi ini. Anak pagi sekolah daring, kemudian orang tua pagi bekerja, di mana di sekolah daring itu sebagian besar anak tidak diberikan konsep, tapi dia diberikan tugas. Di mana nanti ketika orang tua sudah pulang, dia melihat anaknya lagi pusing, ini anakku kenapa pusing ya kan? Ternyata dia tidak tahu jawaban dari PR yang diberikan guru, padahal itu nanti masuk nilai atau minggu depan ulangan, ya kayak gitu. Ya memang kalau ada kayak gitu, pertama mulai dulu komunikasi. What do you need? Apa yang dibutuhkan si anak itu? Apa kendala dia? Apa kendala anak-anak kita? Kemudian dari kita, apa yang bisa kita kasih? Apakah kita cukup waktu untuk nemani dia belajar? Kalau enggak, cari cara lain. Bisa minta tolong kepada teman-teman kita yang punya
yang bisa memberikan mengajar secara private, atau bisa juga mungkin membeli aplikasi Ruang Guru, itu juga bisa ya. Karena sebenarnya aplikasi Ruang Guru itu disetting untuk anak-anak bisa belajar mandiri gitu melalui Fitur video-video pembelajaran. Ya gitu. suasana pandemi ini apa ya Mas? Fitur di Ruang Guru ya, fitur pembelajaran yang cocok dan mampu membuat anak tuh fun. Oke. Jadi gini, pada dasarnya apa namanya? Mungkin itu untuk jawaban dari Mas Dirham, kurang lebih kayak gitu dulu ya. Tadi ya Mas Dirham ya. Jadi pada dasarnya memang kita ya kita terlibat di dalam pembelajaran itu. Tapi secara umum, secara psikologis memang adanya waktu dari kita untuk si anak itu sudah sangat memberikan dukungan untuk si anak itu bisa tetap semangat belajar ya. Kalau nggak tahu ya ayo kita cari tahu bareng gitu. Gitu. Nah, nyambung ke pertanyaannya Mbak Pinkan, di mana fitur-fitur yang pas untuk Ruang Guru, fitur-fitur yang pas di masa pandemi ini dari Ruang Guru ya. Pada dasarnya gini sih, ruang belajar itu adalah fasilitas atau produknya Ruang Guru yang paling affordable untuk semua kalangan. Yang paling affordable. Tips dari saya memang coba cek aplikasi Ruang Guru, kemudian tonton salah satu video yang gratis di sana. Di setiap mapel itu ada satu video pembelajaran yang gratis. Kemudian rasakan bagaimana master teacher kami mengajar secara animatif di video tersebut gitu. Baru nanti ketika kita punya budget yang cukup, kita bisa naikkan ke Ruang Belajar Plus, atau bisa naikkan ke Brain Academy online, itu juga bisa. Atau jika memungkinkan dan di cabang teman-teman ada Brain Academy yang offline dan sekarang tidak terbatas dengan PSBB oleh pemerintah setempat, nah please tanya-tanya aja di sana. Ya, di sana nanti teman-teman akan dibantu untuk memilih produk yang pas. Ya, dari orang tua juga akan bisa dibantu memilih produk yang pas sesuai dengan budgetnya, kayak gitu. Tapi memang secara overall, Brain Academy ini adalah yang paling lengkap dari semuanya, dan memang biayanya yang paling tinggi ya untuk Brain Academy ini. Karena kita pembayarannya per tahun, kemudian di situ ada mendapatkan modul juga, mendapatkan jam les tambahan juga, selama full dalam seminggu, bebas memilih waktunya, di luar jam reguler. Kemudian ada tryout bulanan, ada rapor, mendapatkan wali kelas juga. Ya, itu memang yang paling komplit Brain Academy itu. Tapi ya pada dasarnya bisa dicek dengan budget masing. Memang apabila cukup dari Bapak Ibu untuk membeli paket yang lebih lengkap lagi, ya kita tunggu sebentar teman-teman. Oke, sudah. Sudah tersambung kembali ya Mas ya? Oke, ya, sudah tersambung kembali. Oke, kurang lebih gitu ya Mas Dirham, Mbak Pinkan. Nanti saya juga akan belajar kalau apa namanya, saya jadi orang tua. Iya. Nah, ini Mas, kalau di Ruang Guru sendiri kan banyak fitur. Nah, ini masalahnya kan di era pandemi ini yang terus menuntut anak untuk di rumah, terus di kita school, apalagi udah beberapa bulan kan ya, mereka jenuh, terus mereka apa namanya, yang dari yang urusan berikutnya banyak, terus mulai jenuh dan mulai gimana ya, rada apa ya, merasa malesnya itu muncul gitu kan. Dan kebanyakan ini pengalaman adik saya ya Mas ya, kan adik saya kebetulan kan ada yang TK, ada yang saat ini SD kelas 6 dan juga SMA. Nah, merasa yang SMA ini nih merasa kalau sekolah online itu hanya mengerjakan tugas tapi tidak paham dengan materinya gitu loh Mas. Oke. Di Ruang Guru itu bisa memberikan solusi atau mungkin secara experience Mas Anzala sendiri bagaimana? Oke. To be honest, memang
this is a difficult times ya untuk kita semua ya. Jadi tidak hanya siswa, tidak hanya orang tua, tetapi Bapak Ibu guru pun mengalami kendala yang sama. Bahkan secara nasional Pak Menteri ya, Mas Menteri, Mas Nadiem pun juga mengakui hal itu, di mana memang di saat pandemi ini kita harus melakukan adjustment. Pertama tentunya ekspektasi harus kita batasi memang. Nah ini saya sekaligus memberikan saran kepada Bapak Ibu guru, juga sekaligus kepada orang tua ya, kemudian kepada adik-adik juga. Yang pertama ke Bapak Ibu guru mungkin tips dari saya adalah kalau tidak salah Mas Menteri sudah melaunching kurikulum darurat ya untuk masing-masing jenjang, which is itu kurikulum yang sudah sangat dipangkas, dan kemudian yang diajarkan tidak selalu berupa konsep, tapi juga banyak hal yang berkaitan dengan kesadaran akan protokol kesehatan, kemudian pengetahuan tentang COVID, kemudian dan berbagai macam hal lain yang tentunya sudah tidak sebanyak pembelajaran ketika di kelas sebelum pandemi. Tapi memang kami akui ini masih memerlukan sosialisasi lebih lagi kepada para guru di tingkat sekolah, sehingga banyak yang menurut kami pengakuan dari orang tua yang memang anak saya banyak tugas seperti itu, di mana memang kalau dari situ itu memang dari orang tua dan juga adik-adik di rumah ya. Pertama saya pengen sampaikan nggak usah khawatir, karena nanti sesuai dengan kebijakan asesmen nasional ya, di mana nanti akan ada pengganti UN ya untuk melakukan asesmen kualitas satuan pendidikan di masing-masing daerah, di mana nanti kurikulum atau nilai adik-adik itu tidaklah menjadi acuan kelulusan, seperti itu. Tidaklah menjadi acuan kelulusan, dan tentunya sekolah juga akan melakukan penyesuaian bagaimana nanti mereka akan melakukan penerimaan siswa baru ya. Tapi yang jelas di sini memang saya sampaikan kepada adik-adik dan orang tua, tetap di rumah, tetap semangat, dan dijalani sesuai kemampuan yang ada, dimanfaatkan dengan baik fasilitas yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan yang bisa berupa kuota gratis ya kalau tidak salah, dan berbagai macam hal lain. Apabila terdapat kendala di dalam pembelajaran, jangan sungkan untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah ya, untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah, karena tentunya hal ini berbeda-beda ya taraf problem di berbagai daerah di Indonesia juga berbeda. Dan kalau dari saya secara pribadi memang pemahaman materi bukanlah fokus utama di masa pandemi ini ya, tapi ingat semangat dari Mas Menteri ya, Mas Nadiem Makarim, itu anak-anak itu tidak menghafalkan materi-materi itu, tapi lebih kepada meningkatkan kemampuan literasi anak tersebut sehingga dia bisa melalui problem-problem yang baru yang nanti akan muncul di kemudian hari, yang tentunya nggak bisa kita selesaikan hanya dengan hafalan, kayak gitu. Jadi hafalan itu penting, tapi tidak jadi utama. Pemahaman materi itu bisa diakses melalui literasi. Gitu sih. Jadi memang banyak membaca, kemudian banyak browsing, kemudian untuk orang tua, dan orang tua bisa lebih meluangkan waktu kepada anak ketika di rumah, ya, Bapak Ibu, agar anaknya juga tidak merasa sendirian ketika belajar, gitu. Bisa juga berkoordinasi dengan orang tua murid yang lain yang punya anak-anak mempunyai problem yang sama, itu juga bisa saling membantu satu sama lain gitu. Apabila memang diperlukan untuk menambah senjata dari orang tua untuk membantu siswa, bisa mulai melirik produk kami di Ruang Guru gitu. Langsung aja cek di ruangguru.com ya. Nanti di sana cek produk-produk kami. Ada berbagai macam hal spesifik untuk kebutuhan Bapak Ibu semuanya gitu. Gitu Mbak Pinkan. Di Ruang Guru sendiri sebelum ambil paket pembelajaran bisa konsul terlebih dahulu? Oh bisa.
Di situ Bisa. ada customer service, Mbak. Iya, betul. Ada customer service. Dan nanti juga akan diarahkan ke kakak-kakak konsultan pendidikan namanya. Jadi Bagus. kalau adik-adik masih di sekolah tuh biasanya minimal 1 kali dalam 1 semester pasti pernah dikunjungi oleh kakak konsultan pendidikan di daerah masing-masing. Kami ada lebih dari 4.000 konsultan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia eh, untuk menyosialisasikan produk-produknya Ruang Guru di sana. Gitu, itu bisa. Tapi apabila tidak cukup waktu, bisa langsung cek di eh, websitenya Ruang Guru atau Instagramnya Ruang Guru ya di @ruangguru gitu. Itu juga langsung aja DM aja si adminnya. Pasti nanti Hmm. akan dibalas tentunya ketika jam kerja ya gitu. Ya, Mm. menarik sekali nih Mas ya. Ternyata Iya. ada guru ini Mm. bisa ya, memberikan solusi lah bagi Ya kita mudah-mudahan amin amin. Mm. sekarang masih belajar baik dari tingkat dasar maupun kuliah ya. Di ruang guru Ya sendiri betul. tingkat perkuliahan kan ya Mas ya? Kalau perkuliahan itu sementara ini belum ya. Mm. Oh, Kalau belum. perkuliahan itu ya, kalau perkuliahan itu kami sarankan lebih ke yang berupa self development. Jadi Oh, bisa oke. via yang perkuliahan itu self development skill academy. Jadi di skill Oke. academy itu di situ murah banget teman-teman. Mungkin meskipun saya di Ruang Guru mendapatkan training sendiri, saya juga termasuk rutin membeli paket-paket yang ada di skill academy itu ya. Kayak misalkan financial planning, kemudian ada juga coding di sana, ada UI dan UX di sana bisa dipelajari, kemudian tips berwirausaha mulai dari nol, membangun branding. Nah, seperti itu tuh. Itu penting banget itu teman-teman untuk mempersiapkan diri di dunia kerja ya, untuk di teman-teman yang sekarang masih kuliah gitu. Itu Oke. bisa. Bagus banget. Nah, ini mungkin dari teman-teman sendiri ada yang ingin ditanyakan lagi nih atau mungkin barangkali Mas Dirham masih sharing-sharing. Iya, iya. Ya, silakan Mas Mbak. Masih ada waktu lagi 10 menit sebelum diakhiri oleh Instagram sendiri, Mas. Oke. 1 jam ya Iya, Instagramnya. iya. Nah, mungkin bisa disampaikan lagi, Mas, apa namanya, Mas Anzala ini di Ruang Guru sebagai branch manager ini kira-kira apa namanya, apa saja yang sudah diterapkan di brand academy yang apa ya, yang di, konsepnya yang memang impact ke masyarakat tuh impact positif ya yang didapatkan oleh masyarakat nyata gitu, Mas. Dapat. Oke, oke. Ini kita masih ada 10 menit ya. Oke, jadi kalau dalam setahun ya, saya belum, jadi Brand Academy ini masih sangat muda. Kami masih berusia, ini jalan tahun kedua kami ya, di seluruh cabang di Indonesia. Itu so far impact terbesar kami yang kami dapatkan dari orang tua ya, yang kami mendapatkan feedback dari orang tua yang mereka merasa sangat terbantu, itu adalah yang pertama pastinya tingkat kelulusan siswa di perguruan tinggi. Ya, itu pertama. Alhamdulillah kita sudah 60% dari semua siswa kami itu diterima di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia melalui berbagai jalur. Yang pertama tentunya dari SBMPTN, yaitu sudah banyak banget yang keterima SBMPTN, kemudian lewat jalur mandiri juga. Jadi bahkan yang SBMPTN, siswa-siswa jenjang mau berkuliah di perguruan tinggi itu kami bantu sampai ujian mandiri mereka. Gitu. Itu alhamdulillah sudah 60% dari seluruh total siswa akademi di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah impact berupa kenaikan nilai. Ya, kenaikan nilai 93% siswa Brain Academy menyatakan diri bahwa nilainya naik setelah belajar di Brain Academy dalam waktu minimal sebulan. Ya, that is the most important thing dan kami sangat happy dan itu feedback itu datang dari orang tua ya, bukan kami buat-buat sendiri ya. Alhamdulillah dari anak-anak sendiri juga menyatakan itu. Kemudian nomor 3 adalah tentang ini masih butuh waktu basically, yaitu tentang shifting mindset
bahwa belajar itu menyenangkan gitu. Jadi Brain Academy itu membawa misi itu studying should be happy. Ya, jadi belajar itu harus senang dan harus impactful, harus bisa memberikan sesuatu kepada adik-adik semuanya gitu. Itu modelnya Gitu Mbak, bagaimana ya? itu. Belajarannya yang mampu memberikan fun learning itu dari Oke. Brain Academy. Oke. Basically kayak tadi yang sudah saya bilang sih, kalau terkait itu. Pada dasarnya Oke. kalau kita bicara detail, the time is not enough ya. Nggak akan cukup waktunya untuk menjelaskan detail karena masing-masing mata pelajaran memiliki tingkat kesulitannya sendiri. Ya, Masing-masing betul. materi mempunyai tingkat kesulitan sendiri. But basically, kunci-kunci pembelajaran menyenangkan itu adalah student center. Ya, jadi siswa harus terlibat, interaksi kemudian harus dua arah. Kemudian nomor tiga yaitu blended learning, melibatkan teknologi di sana. Itu dan melahirkan konsep-konsep itu tidak hanya hafalan tapi kita semuanya memahami mengapa sebuah konsep itu penting untuk dipahami gitu. Mbak. Kalau untuk jadwal pembelajarannya sendiri di ruang guru bisa ditentukan dari pesertanya, muridnya, atau sudah ditentukan dari ruang gurunya. Jadi peserta yang Oke, basically kami menggunakan pola-pola jadwal yang memang sudah terbukti banyak siswa bisa di sana, Mbak. Jadi tentunya apabila memang banyak siswa yang bisa di range jadwal tertentu, itu kita akan buka jadwal di sana. Tapi basically les kami itu untuk siswa SD SMP itu 3 kali dalam seminggu, masing-masing satu mata pelajaran. Kemudian untuk SMA itu yang reguler kelas 10-11 itu ada 2 hari dalam seminggu, satu harinya 2 mata pelajaran, di mana itu ada total 4 pelajaran dalam satu minggu. Kemudian untuk yang kelas 12 itu dan jenjang SBMPTN kami sudah 3 kali seminggu, ada 2 mata pelajaran per hari. Jadi ada seminggu akan belajar minimal 6 kali. Itu semuanya di luar jam tambahan ya. Jadi di luar sesi reguler itu siswa bisa chat langsung kepada kakak admin untuk minta jam tambahan lagi. Biasanya adik-adik menggunakan itu untuk mengerjakan PR, untuk memahami materi yang belum clear, atau untuk persiapan ulangan, dan juga ujian akhir sekolah, kayak gitu. komplit sekali ya Mas ya. Oh Boleh iya. nih. Iya. Alhamdulillah. Daftar di ruang guru nih. Oke, ya, silakan daftar di ruang guru. Untuk join di ruang guru. Nah, ini Mas, terakhir mungkin ya sebelum selesai, itu kesan pesan Mas Anzala sendiri untuk sistem pendidikan di Indonesia yang mungkin saat sekarang maupun kedepannya itu harapannya seperti apa dan kesannya. Oke. Kalau saya secara pribadi ya, salah satu dulu saya alasan mengapa masuk ke IPS adalah karena I don't enjoy enough untuk belajar IPA. Basically saya sangat suka biologi saat itu, but for some reason ya itu saya tidak bisa engage dengan pembelajaran, which is kesimpulan saya saat itu adalah IPA tidak menyenangkan gitu. Setelah saya masuk di ruang guru dan saya paham bagaimana mengajar yang baik, itu saya jadi paham, oh ternyata kalau kita dulu diajarin dengan menyenangkan, everybody bisa belajar bahkan mungkin tidak hanya IPA atau IPS aja, tapi dia bisa belajar semuanya. Everything is possible to be learned. Jadi semuanya sangat possible untuk dipelajari, hanya saja kita para guru bisa apa enggak membawa pembelajaran yang menyenangkan di sana, serta bisa enggak menumbuhkan keingintahuan siswa terhadap sebuah materi, sebuah pembelajaran itu ya. Jadi harapan saya pertama tentunya Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia atau sistem pendidikan kita bisa melahirkan pembelajar-pembelajar. Jadi melahirkan pembelajar. Itu bukan hanya melahirkan orang-orang yang dia hanya mau nerima, tidak mau belajar ya, tapi melahirkan pembelajar, which is pastinya untuk melahirkan pembelajar itu harus menyenangkan pembelajarannya, harus bisa melahirkan keingintahuan yang besar gitu. Karena dengan itu menurut saya, kalau siswa mau belajar terus, ya, masa depan Indonesia akan sangat luas, insya Allah akan sangat cerah di sana. Itu sih harapan terbesar saya sih.
Termasuk di Berarti perkuliahan ya. bisa jadi generasi milenial ya Mas ya, yang Ya, nantinya kan betul. di Mhm. pendidik, baik pendidik Betul. dalam keluarganya pribadi maupun pendidik untuk masyarakat, kan Mas? Ya, ya betul banget. Karena pas pada dasarnya semua orang itu guru kok. Betul, semua Betul. orang itu guru. Mhm. Ya, guru untuk diri sendiri juga termasuk Yes, ya. betul, termasuk itu. Kemarin guru untuk diri sendiri, untuk adiknya, untuk keluarganya, untuk bagi yang ayah ya, untuk anaknya, untuk suaminya, bagi yang istri untuk macam-macam ya. Gitu. Oke, kalau udah dari teman-teman kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan atau mau sharing-sharing bersama nih? Berapa menit, Mbak? Udah 5 menit. Oke, 5 menit lagi. Oke, nah kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan ya Mas ya. Ya. Terima kasih Mm. sebelumnya Mas Anjala udah meluangkan waktunya nih sharing-sharing Oh bersama. ya, Next time semoga kita bisa sharing langsung ya Mas ya ke ya Jakarta langsung. amin. Oke, boleh, boleh. Tik aja ya, saya tunggu. Atau saya ke Jawa Timur, aduh. Boleh, 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 boleh. Terbuka Mbak Jawa Timur, oke. Nah ini sharingnya menarik sekali, apalagi uh, apa namanya bisa ruang guru ini bisa dijadikan solusi lah, salah satu solusi untuk Ya, pembelajaran. mudah-mudahan. Ya, Ya karena mudah-mudahan, ya mudah-mudahan. dari penjelasan Mas Anzala sendiri, terus saya sempat udah buka-buka nih ya, udah buka-buka fiturnya, itu keren banget dan komplit Hmm. ya kan dari segi model pembelajaran sendiri, kemudian konsepnya dan pendidiknya ya juga pengajar ya yang menjadi Yes. tutor di ruang Ya, guru. Oke, nah mungkin kita akhiri dulu ya Mas ya. ya. Terima Oke, Mbak kasih Pikan. peluangnya. Dan untuk teman-teman yang belum sempat nonton, nanti bisa tonton di channel kami Jendela Indonesia, baik di platform YouTube maupun di Instagram kami Jendela Indonesia, dan di saya juga ada di Pingkan Ya. Super. Nah, uh, thank you so much Mas. Ayo, thank you, Mbak Pikan. Thank you guys semuanya. Semangat, stay safe, stay healthy ya. Bye-bye. Nah,